Selamat datang kembali di pertemuan selanjutnya. Di sesi ini saya akan menjelaskan tentang otonomi daerah dan pembangunan manusia di Indonesia. Oke, dari ini kita bisa tahu bahwasanya latar belakang dari otonomi daerah, kita bisa tahu di mana adanya sentralisasi dalam keuangan, seperti sentralisasi sistem perpajakan dengan analisis atau alasan efisiensi. Sentralisasi kebijakan tersebut tidak hanya dalam kebijakan fiskal, namun juga pada hampir semua bidang termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi nasional relatif tinggi, namun pola pertumbuhannya timpang. Ketimpangan ini tersebut berupa ketimpangan antar kota dan desa, Jawa dan luar Jawa, serta antara kawasan timur Indonesia dan kawasan barat Indonesia. Provinsi-provinsi di Pulau Jawa terkonsentrasi dalam satu kuadran yang tingkat pertumbuhan dan pendapatannya tinggi. Ditemukan pula konsentrasi industri di provinsi-provinsi tersebut. Hal ini terjadi karena yang pertama fasilitas prasarana yang lebih baik dan lengkap. Yang kedua ketersediaan tenaga dan tingkat upah yang relatif rendah, sentralisasi birokrasi dan sistem perizinan dan berlebihan di Jawa khususnya Jakarta, kebijakan perdagangan regional dan kebijakan sektoral yang bias di Jawa. Dari beberapa latar belakang itu kalian bisa ketahui. Pada kajian-kajian ilmiah, di mana desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah menunjukkan pentingnya pemberian peran yang lebih besar bagi daerah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi di daerahnya. Pendelegasian sebagai kewenangan pemerintah pusat kepada provinsi dan kabupaten kota dapat dilakukan tanpa mengganggu kepentingan ekonomi nasional. Oleh karena itu, menurut Wuryanto tahun 96, perekonomian reformasi kebijakan fiskal yang berlaku yang diarahkan pada sistem desentralisasi fiskal termasuk di dalamnya merestrukturisasi pembagian kewenangan di antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota dalam hal penerimaan dan pengeluarannya. Tiga misi utama dari kebijakan tersebut ialah yang pertama meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Yang ketiga pemberdayaan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dari desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah, beberapa masalah mendasar yang dihadapi pemerintah daerah yang terkait dengan kurangnya sumber daya keuangan, yaitu fiscal gap atau kualitas pelayanan publik yang masih memperhatikan rendahnya kualitas sarana dan prasarana. Dana alokasi umum dari pemerintah pusat yang tidak mencukupi dan belum diketahui potensi pendapatan asli daerah yang mendekati kondisi realnya. Secara umum, desentralisasi pemerintah dan fiskal didorong oleh desakan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan pemerintah yang lebih efisien dan aspiratif. Namun demikian, dalam sistem perpajakan dan pengelolaan sumber di daerah sebagian masih diatur dan ditangani di pusat. Sumber dana dari pusat tetapi penting untuk mendukung berbagai kegiatan di daerah. Masalah transfer ini merupakan salah satu isu yang sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi di Asia. Dari desentralisasi dan fiskal pembangunan daerah, pelaksanaan desentralisasi selama ini ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh banyak pemerintah daerah. Permasalahan yang paling banyak muncul ada ketidakcukupan sumber daya keuangan untuk menutup fiscal gap. Ada beberapa masalah mendasar yang dihadapi pemerintah daerah yang terkait dengan kurangnya sumber daya keuangan, yaitu tinggi tingkatnya kebutuhan daerah, sementara penerimaan daerah tidak cukup untuk membiayai kebutuhan daerah, sehingga keadaan tersebut menimbulkan fiscal gap. Kualitas pelayanan publik yang masih memprihatinkan, rendahnya kualitas sarana dan prasarana seperti jalan, pasar, dan terminal, dana alokasi umum dari pemerintah pusat yang tidak mencukupi, belum diketahui potensi pendapatan asli daerah yang mendekati kondisi realnya. Dari
beberapa hal tersebut, kita bisa tahu bahwasanya desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah salah satunya masalah politik ekonomi. Dalam penerapan desentralisasi fiskal ini, kecenderungan makin lestarinya ekonomi biaya tinggi di daerah. Salah satu penyebab terjadinya ekonomi biaya tinggi ini adalah maraknya praktik-praktik politik keuangan di daerah. Ekonomi biaya tinggi juga menjadikan karena biaya birokrasi daerah yang ditunjang adanya peraturan daerah atau perda yang berprioritas peningkatan pendapatan asli daerah, terus kebijakan desentralisasi pemerintah atau otonomi daerah pada hakikatnya merupakan tuntutan kemandirian daerah untuk menjalankan pembangunan dalam berbagai aspek. Aspek penting yang akhir-akhir ini menjadi fokus dari tiap daerah adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dan kemampuan keuangan daerah. Otonomi daerah diyakini sebagai jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi daerah, dan oleh sebab itu desentralisasi fiskal itu menjadikan pola kegiatan supaya ekonomi perekonomian di suatu daerah itu bisa berjalan secara mandiri. Terus pada pembangunan manusia Indonesia, pembangunan manusia pada Indonesia ini, indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia adalah the Physical Quality of Life Index dan Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia atau IPM atau indikator HDI digunakan di Indonesia. UNDP menetapkan 4 elemen utama dalam pembangunan manusia, yaitu produktivitas, pemerataan, keberlanjutan, dan pemberdayaan. Indeks pembangunan manusia di mana Indonesia tahun 99 berada pada peringkat pada 105 dari 174 negara yang disurveinya. Dan ini merosot lagi pada peningkatan 110 dari 173 negara pada tahun 2002. Sedangkan di tingkat ASEAN, keenam, Indonesia menempati peringkat terendah. Itu pembangunan manusia yang ada di Indonesia. Pembangunan manusia pada rendahnya kualitas sumber daya manusia ini disebabkan oleh anggaran negara yang rendah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, padahal pendidikan yang buruk mengakibatkan masalah pengangguran. Di sini lain jika fasilitas kesehatan tidak memadai, maka dapat diduga masyarakat Indonesia sangat rentan dengan berbagai penyakit. Akibatnya masyarakat tidak dapat berpartisipasi secara optimal dan dari pembangunan nasional. Terus pada pembangunan manusia yang berkelanjutan, untuk yang dapat digunakan mengetahui kualitas manusia, di mana ukuran-ukuran yang digunakan untuk mengetahui kualitas manusia yaitu pada The Physical Quality of Life Index dikembangkan oleh Cynthia Top Morris, Human Development Index atau HDI atau Indeks Pembangunan Manusia dikembangkan oleh UNDP, dan macam acuan sebagai indikator pembangunan manusia negara-negara di dunia. 4 elemen utama yang menjadi penilaian dalam pembangunan manusia versi UNDP ini adalah produktivitas, pemerataan, keberlanjutan, pemberdayaan. Ini menjadikan ukuran-ukuran untuk mengetahui kualitas manusia yang ada di suatu negara. Masalah pembangunan manusia, di mana jumlah penduduk yang sedemikian besarnya diikuti dengan timbulnya persoalan distribusi yang tidak merata, terus juga persoalan ketidakmerataan pembangunan ini yang menyebabkan terjadi berbagai konflik sosial. Pada akhirnya konflik sosial ini membuat sebagian penduduk mengungsi ke wilayah-wilayah KBI sehingga ketimpangan distribusi makin mencolok. Pembangunan manusia Indonesia menghadapi masalah yang klasik, yaitu pendidikan dan kesehatan. Dari beberapa masalah ini, pembangunan manusia dengan desentralisasi pembangunannya dan otonomi daerah menjadikan pemberian dana alokasi umum supaya pendapatan asli daerah itu bisa diketahui. Dengan adanya pendapatan asli daerah yang sangat baik, maka perekonomian yang ada di daerah itu bisa teratasi. Nah, dari itu maka kita bisa tahu bahwasanya bagaimana tingkat kualitas manusia yang ada di daerah itu supaya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga otonomi daerah.
Sekian dan selamat belajar. Semoga sukses untuk materi ini. Sekian dan